Tempat belajar ilmu pengetahuan alam tingkat SMP kelas 8 negeri maupun swasta, juga kepada para pencinta YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali dengan pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe, like, share kepada rekan-rekan untuk supaya YouTube kami berkembang dan berkelanjutan untuk memberikan ilmu-ilmu kepada para siswa. Kami juga dipublikasikan di Facebook, Instagram, juga di Twitter. Jadi kepada para pencinta YouTuber, kami sudah share kepada teman-teman dan mohon bantuannya juga kepada hal yang lainnya. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam sekarang akan belajar IPA kelas 8 bab 1 mengenai gerak pada makhluk hidup. Sekali lagi, jangan lupa subscribe supaya YouTube kami berkembang dan tetap menyediakan video-video pembelajaran IPA. Gerak pada makhluk hidup merupakan hal yang sering kita perhatikan, termasuk diri kita, karena kita yang selalu bergerak, berpindah tempat, itu adalah aktivitas kita sebagai manusia, juga pada hewan. Manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Jadi, manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang mendekati sama. Jadi, kedua makhluk hidup ini, manusia dan hewan, yang selalu bergerak sangat nampak. Manusia dan hewan sama-sama menunjukkan gerakan-gerakan yang mudah diamati. Nah, jadi gerakan pada manusia juga hewan, gerakan-gerakannya itu sangat mudah dilihat karena nampak jelas perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Namun, bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Nah, mungkin di antara kalian yang bertanya-tanya, apakah tumbuhan itu juga bergerak? Mungkin sebagian ada yang sudah pernah lihat, ada di antara tumbuhan itu gerakannya terlihat. Tetapi ada juga yang kita tidak mampu mengamati gerakan pada tumbuhan. Saya berikan ilustrasi gambar tumbuhan melakukan gerakan.
tumbuhan melakukan gerakan sesuai dengan rangsang yang diperoleh. Nah, di sini tumbuhan itu dia akan bergerak tergantung dari mana rangsangan itu datang. Maka tumbuhan itu akan mengikuti gaya rangsang dan tumbuhan itu akan mengarah kepada gaya rangsang. Sebagai contoh ilustrasi yang saya tampilkan di gambar, itu tumbuhan bergerak ke atas, menandakan bahwa rangsangan yang nampak yang diterima oleh tumbuhan itu berasal dari bagian atas. Bisa rangsangan dalam bentuk cahaya, bisa rangsangan dalam bentuk tempat rambatannya. Rangsangan tersebut dapat berupa bahan kimia, suhu, gravitasi bumi, atau intensitas cahaya yang diterima. Nah, jadi kalian harus paham, tumbuhan bisa bergerak bila ada rangsangan kimia, bila ada suhu yang merangsang, atau pengaruh gravitasi bumi. Juga intensitas cahaya yang diterima. Begitu ya. Nah, bisa kalian melihat atau mencari sebab-sebab tumbuhan selalu berbelok arah berkembangnya. Mungkin dia mengarah ke dari mana datangnya sinar matahari, atau rangsangan dari mana datangnya bahan makanan, atau juga dari mana datangnya gaya gravitasi bumi. Bagaimana tumbuhan dapat dikatakan bergerak? Nah, coba bisa kamu amati. Pastilah bahwa tumbuhan itu melakukan gerakan. Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Nah, menurut kamu, perhatikan nih gambar ya. Mengapa tumbuhan ini setelah tempatnya jatuh, tetapi dia berusaha ya berkembang dan bergerak menuju ke bagian atas bumi? Ada apa gitu ya? Jadi disinilah bagian apa saja yang dapat ya bergerak pada tumbuhan. Nah, yuk kita pelajari bab ini dengan penuh semangat ya. Jadi dalam mempelajari gerak pada makhluk hidup ini harus ada dorongan ingin tahu ya, harus ada dorongan ya ingin mengetahui bagaimana tumbuhan dapat bergerak,
bagian apa saja tumbuhan bisa bergerak, begitu ya. Gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan tanggapan terhadap rangsang. Nah, daun putri malu, ya, mungkin di antara kalian pernah bermain di hutan, di sawah, atau di kebun. Di antara tanaman itu terdapat tanaman putri malu. Bila tersentuh, nah, sentuhan itu adalah rangsangan, maka daun putri malu dia akan menguncup, mengerut, begitu. Nah, dari rangsangan itulah daun putri malu bisa bergerak. Arah menutupnya daun putri malu akibat rangsangan adalah tetap. Artinya bahwa disentuh. Artinya daun putri malu disentuh dari bagian manapun, rangsangannya, gerakannya adalah tetap, begitu ya. Jika daun putri malu dikenai rangsangan, maka akan terjadi aliran air yang menjauhi daerah yang terkena rangsang, begitu ya. Jadi di dalam bagian daun itu ada, ya, aliran air yang menjauh dari rangsangan, sehingga daun putri malu itu mengkerut atau menguncup. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah yang terkena rangsang berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil, begitu ya. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan nampak seperti layu. Nah, nampak seperti layu itu di daerah daun yang terkena rangsangan itu karena, ya, kadar air di daerah daun itu mengalir sehingga nampak seperti layu. Tekanan turgor adalah tekanan yang disebabkan oleh isi sel terhadap dinding sel pada sel tumbuhan, gitu ya. Jadi tekanan turgor itu tekanan yang disebabkan oleh isi sel, ya. Tekanan yang disebabkan oleh si isi sel sehingga dinding sel pada tumbuhan itu, ya, menerima rangsangan.
Jika kita amati dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan lain. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan dengan teliti, ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan-gerakan lainnya. Meskipun gerakan pada tumbuhan cenderung lambat, bisa dikatakan sangat lambat, namun masih dapat diamati perbedaannya kalau kita mengamatinya dengan sangat teliti. Misalnya, gerakan yang muncul pada tumbuhan putri malu. Gitu ya. Itu salah satu contoh. Tumbuhan putri malu akan tampak menguncup saat kita menyentuhnya. Ya, itu dapat kita amati secara langsung. Meskipun tidak ada perpindahan, ya, atau berpindah tempat, namun tumbuhan putri malu tersebut masih dianggap bergerak karena gerakan pada organisme tidak selalu merupakan gerak berpindah tempat. Begitu ya. Bagaimana dengan tumbuhan lainnya? Apakah tumbuhan lainnya juga bergerak? Nah, maka kita harus mampu mengamatinya. Tumbuhan-tumbuhan tersebut juga dapat bergerak, ya. Tuh. Jadi tumbuhan lain juga bergerak. Gerakan seperti apa saja yang dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan selain putri malu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita belajar sama-sama sambil mengetahuinya, sambil mengamatinya. Gitu ya. Yuk kita pelajari gerakan pada tumbuhan berikut pada season selanjutnya. Begitu ya. Dan kamu juga bisa pelajari gerakan-gerakan tumbuhan lain ya di buku IPA kelas 8 bab 1 semester pertama. Sampai di sini ya. YouTube tempat belajar siswa SMP, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmunya bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, share kepada teman. Terima kasih.